Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Dari lubuk hati yang paling dalam kita panjatkan puji dan syukur kepada sumber dari suara hati yang bersifat mulia, sumber dari segala kebenaran, pilar nalar yang sehat, serta kebaikan yang terindah, yang maha tahu setiap gerak hati kita yang terlembut sekalipun, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan dan menyampaikan kebenaran kepada kita semua, kepada keluarga, para sahabat, serta umat yang terpilih dan terhormat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, dan barang siapa yang sengaja mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu di sisinya. Sedangkan di akhirat, mereka itu termasuk orang-orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Ali Imran, surat 3 ayat 85. Saudara, betapa banyak kita jumpai sekarang ini orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, namun perilaku mereka sehari-hari tidak mencerminkan rasa keimanannya. Nah, sehubungan dengan itu, maka judul kajian kita menjadi Muslim yang kafah. Saudara, sesungguhnya Islam agama yang sah di sisi Allah, agama yang membawa keselamatan hidup dan dunia sampai akhirat. Namun masih saja banyak orang yang beragama Islam hanya tertulis di KTP saja, sementara akhlaknya jauh dari nilai-nilai Islam. Agama Islam hanya digunakan pada saat kematian, perkawinan, selebihnya hanya melekat di kartu identitasnya. Dan ketika mengisi aplikasi pekerjaan, Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah agama Islam. Surat Ali Imran, surat 3 ayat 19. Kaum muslimin wal muslimat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Melalui kitab suci Al-Quran, Allah sudah memperingatkan kepada kita. Jelas tidak ada yang lain kecuali agama Islam yang betul-betul diakui Allah subhanahu wa ta'ala. Beragama tidak sekedar hanya mengakui saja, tapi tercermin dalam sikap tingkah laku kita, bahwa kita adalah seorang muslim, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Saudara, perasaan duka bagi seorang hamba yang bertakwa adalah pelajaran berharga baginya dan pengalaman yang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Perasaan duka dan penderitaan bagi seorang mukmin akan mematangkan jiwanya, mengukuhkan imannya, menguburkan kesombongannya, melahirkan doa, menghapus dosa, dan menghilangkan
karat-karat yang menutupi kalbu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang mukmin yang ditimpa suatu bencana adalah ibarat besi yang dimasukkan ke dalam api, maka hilanglah kejelekannya dan yang masih tersisa adalah kebaikannya. Kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, penderitaan dalam pandang orang mukmin adalah ibarat telur. Banyak orang yang menyangka bahwa kulit telur itu adalah penjara bagi janin yang ada di dalamnya. Padahal dia menjaga, melindungi, dan menolong agar janin tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Tidak ada jalan lain selain bersabar menunggu. Bila memang sudah tiba waktunya, telur itu akan pecah. Maka keluarlah makhluk yang diberi kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini ibarat janin ayam yang berada di dalam telur. Hidup dan berkehidupan di dalamnya. Bila sudah tiba waktunya, maka kita akan keluar dari sini dan masuk ke dalam alam yang lebih luas, yakni alam akhirat. Saudara yang berbahagia, seorang cendekiawan muslim berkata, tiap kali aku tertimpa cobaan yang bersifat materi atau keduniaan, kusaksikan di dalamnya ada 3 karunia Allah. Pertama, cobaan itu tidak menimpa agamaku. Yang kedua, aku tidak ditimpa cobaan yang lebih besar. Yang ketiga, aku mendapat pahala dari cobaan itu. Orang bijak berkata, kesulitan itu menyalakan lentera zikir, mendatangkan empati dan uluran tangan, mengundang doa dari orang-orang yang saleh. Saudara, setiap cobaan materi yang menimpa manusia dapat diperoleh gantinya dengan keuntungan yang lebih besar. Tapi cobaan dalam bentuk agama merupakan kerugian yang amat besar dan tidak ada gantinya. Karena itu saudaraku, jangan gadaikan akidahmu hanya karena ingin hidup mewah. Demi gelang emas, intan permata, kain sutera, kutang berenda. Banyak para selebritis kita menikah dengan lelaki lain agama dan meninggalkan agamanya, yakni Islam. Saudara, inilah resiko bila beragama hanya di KTP saja. Bertukar akidah seperti membalikkan telapak tangan. Iman hanya sebatas daun bayam. Kelihatannya hijau dan subur, tapi begitu disiram sedikit air panas, ia langsung layu. Saudara, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabakun, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabakum, ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'una ilal jannah, wal maghfirati biiznih, wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum dia beriman. Sungguh, hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia sudah menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia telah menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajakmu ke surga dan ampunan dengan izinnya. Menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.
Surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 221. Saudara yang berbahagia, Nabi Yusuf diberi pilihan cobaan oleh Allah yang akan menimpa dunianya, yakni masuk penjara dan terhina. Atau cobaan dalam bentuk agama, yakni mengikuti rayuan wanita cantik yang bernama Zulaikha. Saudara, ternyata bagi Yusuf penjara lebih disenangi daripada kerugian agama. Firman Allah yang artinya, dia istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjara dan dia akan menjadi orang-orang yang hina. Surat Yusuf, surat 12 ayat 32. Yusuf memilih di mata manusia hina daripada di mata Allah. Yang artinya Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindari dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Surat Yusuf, surat 12 ayat 33. Kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kaum muslimin, janganlah seperti menulis di atas air. Ini pepatah Arab. Yang maknanya, apa-apa yang dikerjakan tidak kelihatan hasilnya, karena hanyut dibawa oleh air. Namun sebaliknya, apa yang kita laksanakan di jalan Allah, itu kelihatan nyata, bagaikan menulis di atas batu. Pepatah Arab. Sehingga apa yang dijalankan dan diperjuangkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam nilai-nilai Islam memiliki nilai yang tinggi dan berharga bagi kemaslahatan umat Islam lainnya. Sungguh di dalam era globalisasi dan reformasi ini, kita harus berjuang sekuat tenaga demi tegaknya nilai-nilai yang Islami. Seperti banyaknya cerita sejarah tertulis dalam kalam, betapa para pejuang-pejuang Islam, Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya telah berjuang sekuat tenaga demi menegakkan Islam dan mempertahankan agama Islam tersebut hingga darah tumpah membasahi bumi. Betapa sepanjang sejarah Rasulullah dan para sahabatnya telah membuktikan ketaatannya kepada agama Islam dengan aktivitas keimanan yang menghasilkan ketaatan, penghormatan atas keagungannya, dengan rasa cintanya yang besar kepada Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun mendapat tantangan dan godaan dan ancaman dari sekelilingnya, beliau tetap teguh hatinya, seteguh batu yang tetap tegak pada tempatnya walaupun sudah berabad-abad lamanya. Kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, kami tampilkan peranan cinta seorang terhadap Islam. Pada suatu hari yang bening, Siti Khadijah pernah ditanya oleh Rasulullah, jika benar engkau mencintai Islam, apa bukti cintamu kepada Islam? Lalu Siti Khadijah, istri Rasulullah, menjawab dengan mata berkaca, wahai suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Islam sampai ke lubuk hatiku. Sebagai buktinya, ambillah seluruh harta kekayaanku, ambillah semua untuk memperjuangkan agama Islam.
seandainya hartaku telah habis dan aku pun telah meninggal dunia, pergilah engkau ke kuburanku. Engkau akan menjumpai tulang-tulangku yang memutih. Kemudian ambillah tulang-tulangku itu, bawalah pulang, dan jadikanlah itu untuk jembatan agar engkau bisa menyeberang melanjutkan perjuangan agama Islam. Saudara, begitulah Siti Khadijah yang dapat diteladani sebagai muslimah sejati. Hidup dan matinya senantiasa mengorbankan segalanya dalam perjuangan Islam. Khadijah bukan Islam hanya di bibir saja. Mudah-mudahan pengakuan Siti Khadijah mampu mendorong kita, umat Islam, untuk bergegas bangkit dan bergerak. Berjuang terus demi kejayaan agama Islam. Dan marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga hambanya senantiasa diberi ketakwaan, agar kita semua dapat menjalankan ibadah dengan baik dan benar, senantiasa berada di jalannya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.